Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pada video pembelajaran kali ini, kita sampai pada pembahasan materi PPKN kelas 9 bab 3 bagian C sub 2. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan meliputi A. Sistem parlementer, B. Sistem semi-parlementer, C. Sistem presidensial. A. Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Pada sistem parlementer, dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem parlementer, biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sementara penunjukan kepala negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Sistem parlementer memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan sistem parlementer, kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangan sistem parlementer sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. 1. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. 2. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah presiden, raja atau sultan atau kaisar. 3. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Fase sistem pemerintahan yang kedua adalah sistem semi-parlementer. B. Sistem semi-parlementer. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 disahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi
dengan sistem pemerintahan semi-parlementer sebab 1. Menteri diangkat oleh Presiden. 2. Perdana Menteri diintervensi Presiden. 3. Kabinet dibentuk oleh Presiden. 4. Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. 5. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Fase sistem pemerintahan yang ketiga adalah sistem presidensial. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol Presiden. Jika Presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi Presiden bisa dijatuhkan. Bila Presiden diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka Wakil Presiden akan menggantikan posisinya. Ciri-ciri pemerintahan presidensial antara lain sebagai berikut. 1. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Tiga, Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada Presiden. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar. Terima kasih saya haturkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.